Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan bersama saya Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih seluruh hidup dan keberadaan kami. Ya Tuhan, hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu lagi. Tolonglah kami, berilah kami kekuatan, mampukan hati kami dan telinga kami mendengar dan menerima. Mampukan kami untuk hidup bagi Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini, kuatkanlah kami. Ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra milik Yoas dari kaum Abiezer. Gideon anaknya sedang mengiris gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Namun jawabnya kepadanya, maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah, kaumku yang terkecil di antara suku Manasye, dan aku ini termuda dalam rumah ayahku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Gideon menjawab kepadanya, jikalau aku mendapat kemurahan hatimu, berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahanku kepadamu dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tetap di sini sampai engkau kembali. Kemudian masuklah Gideon dan mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 eva tepung. Ia menaruh daging itu di dalam bakul dan kuahnya dalam periuk, lalu dibawanya kepadanya di bawah pohon terbantin dan disuguhkannya. Malaikat Allah berfirman kepadanya, ambillah daging dan roti tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Demikianlah dilakukannya. Malaikat Tuhan mengulurkan ujung tongkat di tangannya dan menyentuh daging dan roti itu. Muncullah api dari batu itu dan melahap daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan menghilang dari pandangannya. Gideon pun sadar bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, ya Tuhan Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Namun Tuhan berfirman kepadanya, sejahteralah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu sumber damai sejahtera. Demikian renungan firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini ialah menyingkirkan rasa takut. Di dalam ayat yang ke-23 pasal Hakim-Hakim pasal 6 ayat 23 saya bacakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
takut itu bisa muncul dari 3 sumber. Yang pertama adalah takut terhadap musuh atau rintangan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah takut terhadap Tuhan karena dosa kita. Kemudian yang ketiga adalah takut karena menganggap diri sendiri tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara, bangsa Israel takut terhadap bangsa Midian yang menindas mereka dengan kejam selama 7 tahun lamanya. Bangsa Israel itu hidup bersembunyi di gua-gua untuk menghindari serbuan penjara yang bisa datang sewaktu-waktu dan berjumlah sangat banyak. Dan ketakutan serta kesengsaraan itu membuat mereka berseru kepada Tuhan. Nah, Tuhan mendengar dan mengutus nabinya untuk mengingatkan umat Israel bahwa semua yang terjadi ini oleh karena mereka telah berubah setia, oleh karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, karena mereka telah berkhianat, karena mereka tidak lagi mengikuti Tuhan Allah Israel, tetapi malah mereka mengikuti ilah-ilah orang-orang Amori atau bangsa-bangsa yang berdiam di tanah Kanaan di sekitar mereka pada masa itu. Nah saudara, demikian juga Gideon. Gideon pun juga takut. Ia memiliki 3 sebab ketakutan. Ya, yang pertama saudara, ia takut terhadap Midian. Ia menyembunyikan diri ketika ia sedang mengirik gandum di ayat 11. Kemudian ia takut terhadap Tuhan. Karena apa? Karena sadar bahwa bangsanya sedang dihukum oleh Tuhan sebab kejahatan mereka di dalam ayat 13. Dan kemudian Gideon juga takut karena apa? Ia sadar bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di ayat 15. Ya. Dan Tuhan memahami perasaan takut yang mencekam Gideon dan juga seluruh bangsa Israel pada masa itu. Dan Tuhan pun juga peduli. Nah saudara, justru dari ketakutan inilah seseorang dapat dipakai oleh Tuhan. Tuhan memilih bukan berdasarkan pada hal lahiriah, ya, seperti penampilan misalnya, ataupun kemampuan atau kehebatan seseorang. Tetapi Tuhan memilih pada kepekaan batinia seseorang atas pergumulan yang sedang dialami, ketulusan hati dan kesediaan untuk taat kepadanya. Tuhan tidak mengecilkan sikap Gideon yang merasa kecil. Juga Tuhan tidak menyepelekan Gideon karena kemudaannya. Demikian juga Tuhan menghargai kejujuran hatinya. Dan Tuhan mengabulkan penguatan yang Gideon butuhkan berupa tanda ajaib agar ia sanggup keluar dari ketakutannya itu. Yaitu tanda yang diminta Gideon tadi, salah satunya adalah ia minta supaya malaikat Tuhan itu menunggu dia sampai dia membawa persembahannya kepada malaikat Tuhan. Dan kemudian malaikat itu menerima persembahan itu dengan buktinya, ya, muncul api ketika tongkat dari tangan malaikat itu menyentuh persembahan itu. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan diri kita juga. Apa yang sedang kita takutkan? Apa yang sedang kita khawatirkan? Bila orang yang memusuhi kita hendak mengancam dan membinasakan kita, ingat, Tuhan akan menyertai kita. Jika dosa menjadi sumber ketakutan, datanglah, kembalilah kepada Tuhan dan bertobatlah. Akuilah itu di hadapannya dan mohon belas kasihannya, pengampunannya. Dia siap mengampuni kita, dia siap menolong kita. Kemudian bila rasa rendah diri melanda saudara, Tuhan justru mau memperlengkapi dan memakai kita untuk rencananya. Karena itu saudara, mari kita memohon pertolongan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk melindungi kita dari musuh-musuh yang menghadang, yang menghalangi kita, yang mencengkeram hati kita. Kita akan diperlengkapi oleh kuasanya menyingkirkan rasa takut itu, asal kita mau membereskan terlebih dahulu, yaitu dosa-dosa kita di hadapannya, dengan datang kepadanya memohon belas kasihannya, memohon pertolongannya. Saudara, Tuhan memahami perasaan takut yang muncul dalam diri kita, dan dia peduli dan ingin menolong kita, membantu kita keluar atau membantu kita agar kita mampu menyingkirkan rasa takut yang kita hadapi, yang ada dalam diri kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu.
Engkaulah yang telah menopang dan menolong kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang kembali menguatkan iman kami. Yang kembali mengatakan kepada kami supaya kami jangan takut karena Engkau menyertai kami. Seperti bagaimana Engkau menolong Gideon yang punya rasa takut yang luar biasa. Ia takut kepada Midian. Ia takut terhadap Tuhan karena Tuhan sedang menghukum umat Israel, bangsanya sendiri, bangsa Gideon pada masa itu. Dan juga Gideon takut karena dia adalah kaum yang terkecil dan muda. Tetapi semuanya itu Tuhan jadikan. Justru Tuhan melihat bahwa disitulah letak kekuatan yang dia miliki. Ia sadar dalam batinnya akan keadaannya dan dia menceritakan, menyampaikan itu kepada Tuhan. Dan justru Tuhan memakai dia menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel. Tuhan, tolonglah kami menghadapi hidup ini. Seabrek ketakutan menghantui kami. Dan kami mohon tolonglah kami untuk menyingkirkannya. Agar kami percaya kepadamu. Ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.